down. Yeah, I've been feeling so, I've been. What it is, ho, what's up? Every good girl needs a little thug. Halo guys, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya dalam mengambil jurusan perkuliahan. Jadi setamat SMA saya disuruh orang tua saya buat kuliah, dan saya juga setuju kalau misalkan saya disuruh kuliah, karena ini memang karena saya anak bungsu juga, kakak saya nggak kuliah, jadi saya diharuskan buat kuliah sama kedua orang tua kan. Singkat cerita, ini merupakan pilihan yang berat. Kenapa? Karena saya harus memutuskan saya masuk kuliah jurusan apa dan bagaimana pekerjaan saya ke depannya gitu kan. Ini kuliah juga sebagai penentu masa depan ya kan. Bagaimana ini menjamin masa depan kita kelak. Makanya ini jadi suatu pilihan yang berat buat saya. Jadi singkat ceritanya, dulu saya kuliah pengen jadi guru. Memang dari SD saya pengen jadi guru, dan saya memutuskan untuk tes di salah satu universitas di Pontianak, di mana saya mengambil dua jurusan, yaitu jurusan PGSD dan sosiologi. Setelah saya tes, menunggu hasil tes, dan alhasil ternyata jurusan PGSD nggak lulus, dan yang lulus hanya jurusan sosiologi, ilmu sosiologi. Dan saya mulai putus asa, apa saya nggak lulus jurusan ini, padahal saya kan nilai saya juga bagus kan waktu itu. Dan saya memutuskan untuk ikut tes yang kedua di universitas yang sama, dan tes mandiri. Dan saya mengambil jurusan PGSD lagi dengan jurusan PKN. Jadi yang lulus itu hanya jurusan PKN, dan PGSD-nya masih nggak lulus. Di situ saya ngerasa kayak putus asa. Kenapa sih saya nggak lulus? Padahal kan saya pengen gitu. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mengambil jurusan sosiologi, dimana pada saat itu administrasi udah saya bayar, UKT 1 semester, dan kos juga udah saya booking selama 3 bulan lebih, sekitar berapa gitu ya. Dan alma mater juga udah saya beli dari universitas itu gitu. Dan singkat cerita gimana, saya nggak masuk di perkuliahan hari pertama itu karena saya bingung. Saya nggak masuk PKKMB pada saat itu, dan tentunya juga saya ngerasa sedih karena saya bingung jalan saya kemana nih sebenarnya, dan saya juga takut dimarah tua. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk meninggalkan jurusan sosiologi tersebut dan merelakan semua administrasi yang udah saya bayar, termasuk UKT, alma mater, dan kos itu berkisar jutaan gitu ya. Dan dengan harapan setelah tes di universitas lain itu lulus di perguruan, karena saya memang benar-benar mau masuk jadi guru ya. Dan saya memutuskan untuk tes di IKIP, dan saya tes di IKIP jurusan PKN juga dan bahasa Indonesia. Yang lulus hanya PKN. Jadi saya mikir, oh mungkin Tuhan nggak kasih jalan saya buat jurusan PGSD sebelumnya, sosiologi kan saya nggak ambil, walaupun saya lulus SBMPTN saya nggak ambil, karena saya lebih milih jurusan PKN di IKIP, karena nggak tahu kenapa saya lebih tertarik. Oh mungkin ini jalan yang udah Tuhan persiapkan buat saya. Keputusan apapun selanjutnya, mungkin siap tidak siap saya harus hadapi. Dan singkat cerita, saya lulus di PKN dan saya kuliah di PKN. Itu merupakan keputusan akhir, dan orang tua saya juga setuju
saya kuliah di IKIP. Jadi saya kuliah di IKIP ini bukan semata-mata karena buangan ya, karena nggak lulus dari kampus lain, nggak lulus di universitas lain, bukan. Tapi karena memang pilihan saya jalan saya ke situ. Ini bukan karena paksaan atau tekanan, bukan, memang keputusan dari saya sendiri, saya harus ke sini. Mungkin ini adalah pilihan terakhir dan ini jalan takdir buat saya. Dari pengalaman saya dan semua kesia-siaan saya, semua administrasi yang saya lakukan kemarin, saya sedikit menyesal karena memang itu keputusan cara mendadak. Saya nggak pikirkan matang-matang, jadi semuanya hanya semata-mata kayak sia-sia buat jadi pengalaman. Dan jadi kesimpulan dari pengalaman saya ini adalah untuk teman-teman yang baru ingin kuliah dan bingung mau jurusan apa, sebaiknya kalian pikir matang-matang dulu dan kalian cari info sebanyak-banyaknya mengenai kampus atau jurusan yang kalian minati, dan jangan sampai kalian memaksakan diri untuk hal yang tidak sesuai dengan potensi kalian, sesuai kemampuan kalian. Itu mungkin berat kemudian hari kita juga menjalaninya. Singkat cerita, ini pengalaman yang saya sampaikan kepada semuanya. Sekian dan terima kasih.